Yo guys, balik lagi hari ini di podcast Rata Kanan. Hari ini Bitcoin sudah menyentuh 119.000 ya. Yes. 119.000. Dan hari ini kita mau bahas tentang PubDex karena semua aliran dana sekarang lagi menuju ke PubDex. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana kondisi market di Q4 tahun 2025 ini, apakah bullish atau sideways atau gimana. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai PubDex nih, karena yang lagi rame itu adalah Hyperliquid versus Aster. Ya. Jadi yang satu udah mendominasi, kemudian tiba-tiba muncul Aster yang di backing oleh GC. Nah, mungkin Rich bisa dibantu kalau dilihat secara fundamental PubDex ini ke depannya gimana dan kenapa Hyperliquid sama Aster ini bisa narik dana sebegini banyak? Yes. Nah, memang ya Pak, karena pertama kita tahu dari 2023 itu Hyperliquid itu sudah mendominasi pasar perpetual DEX ya. Memang. Terus memang juga yang juga sesuai Pak Ray bilang tadi ada pendatang baru, Aster, dan itu sangat banyak dibahas di market crypto, di sosial media banyak sekali. Bahkan CC juga sempat nge-mention gitu. Nah, memang untuk kedepannya untuk perpetual DEX ini menurut saya sih cukup bagus karena pertama ini dari kita lihat untuk perpetual protocol trade volume itu di tahun belakang ini itu terus mengalami peningkatan. Nah, bahkan sampai di September kemarin itu volumenya sampai 1 triliun US dollar Per 24 jam? Ini per 1 bulan. Per 1 bulan. Nah, and then ini juga untuk open interest and volume itu juga terus mengalami peningkatan sampai bahkan ini open interestnya sampai 200 miliar USD. Nah, ini sih saya lihat untuk perpetual DEX ini sangat menjanjikan karena juga kenapa orang-orang memilih perpetual DEX ya, which is decentralized. Karena itu pertama transparansi menurut saya, transparansi dan juga track on chain. Jadi setiap orang trading kelihatan di on-chain. Ini kayak kata Bisigo waktu di tweet saya ini, selama trading nggak bisa dibuktikan on-chain berarti bukan trading guru. Cuma ngemeng-ngemeng katanya. Bisigo yang ngomong ya BTW. lanjut terus. Nah, and then juga leverage trading ini menarik karena orang bisa dapat profit yang banyak dari modal kecil. Bahkan trading competition itu dijadikan e-sport di Korea Selatan. Futures trading ya. Futures trading. Ini yang kemarin sempat ramai rungkat berjemaah itu ya. Apa kita harus buat juga competition? Nah, ini juga bahkan futures trading itu dijadikan e-sport di Korea Selatan. Tapi kalau kita lihat secara fundamental, Hyperliquid versus Aster, plus minusnya masing-masing dari protokol ini apa kira-kira, Rich? Nah, memang kalau Hyperliquid itu menang di ekosistem. Ekosistem yaitu community, kemudian kayak projectnya mereka mengedepankan untuk community-nya memang. Kalau Aster sendiri itu ada kelebihannya, yaitu sistem yang namanya itu hidden order. Nah ini ya. Dan juga nanti di Aster ini akan ada buyback token Aster. Nah itu untuk koin-koin zaman sekarang, buyback ini sangat bullish untuk koinnya. Kita lihat kayak contohnya project yang ini bukan buyback tapi treasuries ya. Contohnya Solana. Kemudian Hyperliquid juga ada buybacknya. Itu bullish untuk mid-term terutama sampai long term. Nah, bagi teman-teman yang bingung apa itu futures dan lain sebagainya, bisa tonton modul di Crypto Wave Futures Trading, itu kita bahas lengkap apa itu futures trading. Jadi sebelum kalian investasi ke dalam PubDex, saya sangat menyarankan ngerti dulu apa itu futures, jangan langsung masuk apa itu PubDex, tapi futures dicek saja masih belum paham ya. Exactly. Jadi banyak yang DM tuh, tiba-tiba, kok saya beli Bitcoin, tiba-tiba Bitcoin saya jadi 0 gitu. Padahal itu futures ya. Padahal itu futures, bukan spot ya. Exactly. Nah mungkin juga yang menarik dalam volume trading protokol Win dari data Crypto Wave mungkin bisa dibagikan. Kalau dilihat Aster sama Hyperliquid, kira-kira gedean mana volumenya? Wah, untuk beberapa hari belakangan ini ya, 7 hari belakangan ini Aster mendominasi secara trading volume. Jadi bisa dilihat trading volumenya, bisa dilihat kalau misalnya dalam 24 jam terakhir aja, Aster bisa tembus 63 billion USD. Wih. Itu, dan sedangkan Hyperliquid itu cuma di 8 billion. Berarti kurang lebih itu sekitar 8 kali lipatnya Hyperliquid ya? Yes, 8 kali lipatnya gitu. Aster ya? Bener banget. Dan Aster sendiri kan yang backup seperti yang kita tahu kan CZ. Cuman CZ sendiri clarify dia cuma jadi advisor. Cuman tweetnya CZ kalau kita lihat belakangan ini kan full banget nih.
pom-pom Pom-pom Aster terus kan. Iya. Bisa dilihat kayak selama seminggu ini Aster semua. Karena aku ngelihatnya gini, karena sebagai owner checks juga ya. Bener. Kalau kita melihat pasar futuresnya kan jadi terganggu karena hyperliquid kan. Jadi mau nggak mau tentu CC harus mengeluarkan produk tandingannya. Bener. Jadi kalau dia bilang nggak involve, my personal opinion nggak mungkin. Yes, Karena exactly. kuenya kan dimakan Bener. otomatis. Nah, jadi kalau dilihat secara backingan juga venture capitalnya CC kan juga masuk Yes, invest ke dalam iya, Aster bener. gitu kan. WZI Labs-nya ya. WZI Labs. Bener. Dan bagi teman-teman yang mau invest nanti di sektor PubDex ini dan mau lihat fundamentalnya, chartnya, kalian bisa buka aplikasi CryptoWave, lalu buka di bagian Outlook, ada yang research paper mengenai Aster. Nah, kita call dari harga 0,5 ya. Exactly, 0,5. Dan itu fully gratis. Gratis, Yes. bener Jadi banget. kalau kalian ngikutin itu ya jangan lupa bagi-bagi ya. Maksudnya bukan ke kita, tapi ke masyarakat sekitar, Gitu. bener. Kita dibayar dengan doa aja. Dibayar dengan doa udah Ya, cukup. Udah cukup. Kemudian yang berikutnya selain ada Hyperliquid, ada Aster, ada pendatang baru yang namanya Lighter. Dan ini nggak kalah keren juga karena backingannya adalah Andreessen Horowitz ya, salah satu venture capital terbesar. Nah, mungkin boleh dibantu Rich. Lighter ini apa bedanya dengan Hyperliquid dan Aster dan kenapa sampai visi besar ini backing dia gitu? Ya kalau Lighter ini sih sama sekarang lagi ada program untuk reward juga referral untuk airdrop karena kan koinnya juga belum rilis sekarang. Betul. Lighter itu. Makanya juga salah satunya bisa ramai sekali sekarang untuk Lighter itu bahkan TVL-nya itu benar-benar nanjak tinggi sekarang sampai 700 juta USD. Dari April itu hanya sekitar 100 juta, sekarang awal Oktober udah 200 juta. IVL-nya itu artinya duit yang terkunci di ekosistemnya itu lah, Yes. istilahnya yang diputar di dalam lah. Berarti udah naik 7 kali lipat ya dia ya. Yes. Tinggi. Banyak yang farming soalnya. Hmm. Banyak farming. Bagi anak-anak Trif katanya ada yang farming juga. Disclaimer on not financial Not financial advice. advice. Nggak dibayar gitu. Iya, nggak dibayar kita. Nanti nggak tahu lagi kalau yang lain dapat alokasi ya. Kalau kita mah nggak dibayar. lanjut. Dan kalau untuk Lighter itu terakhir perpetual volumenya yaitu 7,9 miliar USD. Kalau Hyperliquid itu sekitar 8,1 miliar USD. Jadi kurang lebih lah untuk Hyperliquid. Padahal Lighter ini bisa dibilang pendatang baru. Jadi secara volume dia sekarang udah hampir menyaingi Hyperliquid ya. Yes. Oke. Dan juga dalam berinvestasi di dalam suatu sektor ya, saya selalu bilang kita mesti lihat revenue dari data on-chain-nya. Exactly. Bener. Yang menarik dari PubDex ini revenue-nya sebenarnya berapa sih Win? Dari data CryptoWave mungkin bisa dibantu share. Dia ini istilahnya dalam perusahaan kan earning-nya ini berapa gitu Exactly. kan. Yes. Jadi buat Aster sendiri selama 7 hari terakhir tuh udah mau hampir mengalahkan Tether. Di angka 121 juta dolar. Which is itu udah termasuk tinggi banget sih. Iya. Aster kan juga tergolong baru nih. Iya. Dari fee-nya sendiri aja 121 juta dolar. Which is itu kayak cuman beda 30 juta dolar lebih dari Tether selama 7 hari terakhir. Itu kayak udah masif banget sih. Udah angkanya. masif sih. Dan For, ini juga for a new protocol kan ya. exactly. Dan ini kan juga jadi bahan pom-pomannya di Twitter sama Sisi kan. Fundamentally, again kalau secara revenue on-chain kita lihat ini bagus. Technical nanti kalian boleh buka CryptoWave app, nanti di bagian Outlook cari Aster, di sana ada technical analisisnya, chartnya dan berbagai macam analisa tentang Aster. Exactly. Dan semuanya gratis. Bayar dengan doa. Oke, berarti di sektor PubDex sekarang yang menjuarai ada Hyperliquid, ada Aster, ada Lighter. Lighter. Nah, kemudian sektor berikutnya yang menarik di luar PubDex ini salah satu yang saya dan anak-anak Trif juga betting ya, tapi disclaimer on not financial advice. Kita lihat bahwa sebelumnya di podcast Rata Kanan kita sudah call bahwa sektor stablecoin ini akan menjadi sektor yang menarik. Bahkan waktu kita call itu enak sempat pumping luar biasa ya, karena itu ada undang-undang yang disahkan di US dan salah satu lagi protokol yang menarik di sektor stablecoin adalah Plasma. Yes. Yang juga baru listing di Trif nih. Yes. Nah, mungkin boleh dibantu Rich. Sebenarnya Plasma ini apa sih? Supaya follower kita ini tahu Plasma itu apa. Nah, Plasma sendiri itu memang project protokol yang fokus untuk utilisasi stablecoin, which is pembayaran atau transfer dan lain-lain. Intinya penggunaan stablecoin itu. Nah, kenapa kok stablecoin ini sangat bullish ya protokolnya? Pertama karena kita lihat juga, kita tahu bahwa belakangan ini di US itu ada
belakangan ini di US ada regulasi Genius Act. Dan juga di negara-negara lain, ini dari saya ambil dari webnya Plasma, ini Hong Kong juga ada stablecoin ordinance untuk rules regulasi stablecoin, kemudian juga di UK itu juga ada stablecoin regulasi yaitu FSMA 2000 ya, itu tapi sekarang masih draft statusnya. Nah, ini dengan segala regulasi yang sekarang ini lagi dikeluarkan dan juga menurut saya itu merupakan awal dari adopsi global ya untuk negara-negara tentang stablecoin ini. Exactly. Dan bahkan kalau teman-teman lihat ya di sosmed Crypto Wave, kita pernah bilang bahwa Mastercard sama Visa pun sampai ketakutan dan merasa terancam dengan stablecoin. Exactly, benar banget. Karena kan saya juga punya beberapa usaha retail ya. Untuk menerima pembayaran dari kartu kredit itu charge-nya 2%. Bayangin dengan pembayaran direct dengan stablecoin itu cuma 0, sekian dolar. Yang which is makanya kemarin Visa dan Mastercard kan sampai mengajak stablecoin issuer untuk bekerja sama. Exactly, ajak partnership gitu. Nah, jadi kita melihat bahwa sektor stablecoin ini sooner or later pasti akan diadopsi oleh semua negara maju. Benar banget. Dan nanti begitu itu udah diadopsi itu saya melihat the next akan emerging market. Exactly. Nah, seperti Southeast Asia, kemudian negara-negara yang mata uangnya mungkin nggak terlalu kuat, they will use stablecoin as a payment. Nah, yang kita lihat dari Plasma itu adalah dia akan bikin pembayaran dengan stablecoin itu zero fee. Tanpa biaya sama sekali. Kita masih belum tahu nanti mekanismenya gimana karena teknikalnya mereka belum rilis di waktu kita podcast sekarang ya. Nggak tahu nanti gimana. Intinya mereka punya blockchain sendiri dan intinya ketika kita bayar dengan USDT atau stablecoin itu tanpa biaya. No gas fee. Nah, sebenarnya saya masih belum dapat pandangan kalau tanpa biaya maka revenue-nya dari mana. Nah, ini nanti mungkin kita nunggu arsitekturnya atau white paper-nya keluar ya. Tapi saat ini direkam itu mereka belum keluar. Dan yang cukup menjanjikan Project Plasma ini juga didukung langsung oleh Tether. Yes, CEO-nya langsung ya Paulo, yang jadi advisor-nya. Bener. Jadi istilahnya backing-annya nggak main-main. Bener banget. Stablecoin terbesar, perusahaan terbesar. Jadi kalau dilihat harusnya kalau in my personal opinion, saya pasti invest di Plasma sih. Tapi but disclaimer not financial advice. Kita pernah call Aster, saya juga pernah call Ena waktu semua bilang Ena is like Terra Luna ya. Bener. Waktu itu. Padahal saya udah jelasin panjang lebar di papan sampai begitu detail, tapi orang nggak percaya ya. Will up to you, but so many people yang follow penjelasan saya dan sampai sekarang Ena masih survive ya, bahkan TVL-nya naik terus ya. Masih kuat. Dan kalau Plasma ini kita lihat secara sektor harusnya sangat menjanjikan. Exactly. Karena bayangin guys, pasarnya stablecoin remittance zero fee. Bayar barang zero fee. Apa enggak langsung adopsi massal gitu. Bener. Dan mungkin juga bisa dibantuin dari data Crypto Wave TVL-nya Plasma ini berapa dan ada peningkatan berapa banyak sih sebenarnya? Boleh. Nah, dari Plasma sendiri, TVL-nya sekarang per kita video ini dicatat itu ada 5,5 billion USD. Itu TVL-nya aja. Dan market cap-nya Plasma per video ini direkam juga ada di 1,65 billion USD atau 1,65 miliar USD. Which is buat project baru, it's kind of big ya. Dan apalagi hype-nya juga mendukung di Plasma. Jadi benar-benar Plasma ini per kita rekam video ini, hype-nya belum habis sih. Even di tweet orang city Twitter sampai sekarang kan masih banyak banget kan yang nge-tweet soal Plasma. Even berbarengan juga kan narasinya bersama kayak si Lighter dan si Aster. Nah, setelah kita bahas PubDex, kemudian sektor stablecoin, yang juga nggak kalah menarik adalah outlook market ke depan di Q4 ini. Yes, ya, ini ditunggu-tunggu ya. Yang ditunggu-tunggu oleh follower kita. Nah, kalau dilihat dari data Q4 trades, mungkin bisa dibantu share pandangan Crypto Wave ini, kita ini sideways atau bullish? Oke, nah by historical Pak Ari, untuk Bitcoin sendiri itu by bull market ya, sebelumnya 2021, kemudian sebelumnya juga 2017, itu Q4 selalu hijau, selalu bullish. Untuk Ethereum juga, bahkan Ethereum di 2021 ini bahkan untuk quarterly-nya itu outperform dari Bitcoin, which is 22% positif, Bitcoin di 2021 hanya 5% positif. Nah ini untuk monthly-nya, kenapa kok Bitcoin di Q4 yang 2021 itu
tidak sebesar Ethereum karena rally-nya itu hanya di Oktober. Makanya banyak orang kan call sekarang Oktober Yes. bullish, Oktobul gitu. Oktobul. Yes. Dan juga kita lihat di Q4 ini kan belakangan banyak sekali news yang memang regulasi bullish crypto. Kemudian juga kita lihat di Q4 ini banyak sekali ETF yang altcoins itu akan rilis. Oke. Nah, ini itu beberapa altcoin kayak misal XRP, Solana itu banyak banget yang ETF-nya itu deadline-nya di Oktober ini, bulan Oktober ini. And then juga ini ada news kemarin barusan tanggal 29 September itu Swift itu mau build blockchain based ledger. Oke, ini yang menarik kalau dari pandangan saya, kalau sampai Swift ini bikin blockchain, yang bakal terancam itu sebenarnya XRP. Karena awalnya kan XRP membikin blockchain ini untuk mengalahkan Swift. Yes. Tapi ternyata seiring berkembangnya waktu, Swift nggak bisa tergantikan nih. Karena Swift ini juga partner dengan berbagai macam bank besar ya. Kita tahu bahwa birokrasi di bank itu rumit. Dan kalau Swift sampai bikin blockchain sendiri, I think yang bakal jadi sangat bahaya itu Ripple menurut saya. Yes. XRP sih. Nah mungkin bisa dibantu jelasin deh, Swift ini mau bikin blockchain untuk apa mereka nih? Untuk remittance-nya atau untuk apa? Nah, untuk Swift ini memang ultimate goal of Swift blockchain ini untuk use the network, untuk menggunakan blockchain itu untuk transaksi digital asset, contohnya stablecoin. Oke. Terus tokenized deposit dan stablecoin, intinya utilisasi stablecoin juga Pak Ri. Tapi kita tahu Swift kan juga untuk transaksi transfer antar negara. Yes. cross Jadi border. bagi yang nggak pernah pakai Swift ya, saya kasih tahu. Contoh nih, kalau saya pakai Swift, misal saya kirim dari sini ke Amerika, itu paling nggak butuh 2-3 hari. Makanya kenapa dulu Ripple itu bikin something untuk mengalahkan Swift supaya remittance itu terjadi secara instan. Tebakan saya, kalau sampai Swift ini bikin blockchain sendiri, maka kedepannya ketika kita remittance keluar, maka nggak ada lagi menunggu 1-2 hari. Bisa But jadi it's gonna be instan. instant. Ini gonna be something yang sangat mengancam Ripple. Karena bedanya apa? Swift ini sudah punya bank-bank yang menjadi anggotanya. Nah, sedangkan Benar. Ripple kan nggak punya. Mereka masih kebanyakan POC atau masih proof of concept. Nah, jadi kalau ini beneran terjadi ya, I have no idea what will be the use of XRP in the future ya. But disclaimer on not financial advice. Kita nggak nge-vote XRP ya. Iya, teman-teman. nggak ngevote. Kita nggak Tapi ini nge-vote. pandangan my personal opinion aja. Karena dari dulu kan memang yang digaungkan oleh XRP itu adalah menggantikan Swift. Sedangkan Exactly. sekarang Swift bikin blockchainnya sendiri. Benar. Dan yang plusnya lagi, Swift itu udah punya bank-bank yang jadi anggotanya. Bahkan teman-teman kalau tahu, semua bank di Indonesia, bahkan Amerika, bahkan seluruh dunia, itu semua anggotanya Swift. Exactly. Nah jadi mereka nggak perlu lagi POC, mereka nggak perlu lagi PKS, perjanjian Bener. kerjasama lagi. Benar. Mereka tinggal pakai just continue with the existing system gitu. Dan itu menurut saya bakal jadi the game changing untuk remittance dan money transfer antar bank. Nah, jadi yang nggak kalah menariknya lagi baru kemarin ya, ada government shutdown dari Ya. US. Yang CryptoWave juga sudah Benar, taruh di kita news. juga udah upload nih breaking newsnya kemarin. Nah mungkin bisa dijelaskan Win, shutdownnya ini apa sih sebenarnya yang terjadi biar follower kita ini tahu. Oke, jadi mungkin kalau bahasa gampangannya ya, jadi ada RUU yang diajuin sama partainya si Trump, Republik, Republik. itu basically ditolak sama Demokrat. Karena kalau dari POV-nya Demokrat, RUU ini bakal mempersulit rakyat US buat bayar medical bill. Itu kalau dari pandangannya mereka, ini bahasa awamnya aja gitu. Nah, karena adanya government shutdown ini, Trump juga ngenyaranin pemerintahannya buat ngelakuin mass layoff. Oke. Dan angkanya juga fantastis, 750.000 pegawainya. Wih. Gede banget. Itu yang kita ambil dari Bloomberg Terminal ya kemarin ya. Yes. Nah itu dari itu sendiri juga pasti ada kaitannya sama nanti ya buat rate cut masalah Rate cut, betul. masalah layoff ini. Yes. Bahkan dari Bloomberg Terminal ini juga bilang kalau if the shutdown lasts 3 weeks, which is kalau ini kan partial shutdown. Partial shutdownnya itu sampai 3 minggu, itu unemployment rate dari kemarin Agustus dari 4,3% bisa naik ke 4,6 sampai 4,7%. Yes. Dan itu sangat tinggi. Dan juga kita tahu belakangan ini Jerome Powell itu lagi dilema antara inflasi dan job market. Jadi ini pilihannya semakin berat untuk Jerome Powell sebagai ketua untuk memilih ini rate cut sekarang secara agresif atau nanti kita pelan-pelan secara cautious seperti itu. Nah mungkin secara
technical atau fundamental biasanya ketika shutdown apa yang terjadi di SP500 karena di Thrift juga ada SP500 sama Amerika dan juga Bitcoin Rich. Mungkin bisa dibantu share technical analisnya. Nah, ini terakhir kali US government partially shutdown juga di masa pemerintahan Trump yang terakhir. Itu di 2018 Desember akhir tahun sampai Januari 2019. Nah, ini justru malah setelah shutdown, ini mulai dari 22 Desember ya, ini malah rally S&P 500-nya. DXY itu malah cenderung down, meskipun ini kita nggak bisa bilang terlalu down ya ini. Tapi untuk Bitcoin sendiri karena memang pada saat itu bear market, itu nggak seberapa berdampak, tapi cenderung turun, tapi sideways. Jadi justru ketika terjadi government shutdown, SP500 malah pumping ya? Yes, malah pumping. Bahkan ini pumpingnya sampai 13%. Oke. Nah, dan mungkin bisa dibantu jelasin juga Win, ketika terjadi partial shutdown ini, apa sih sebenarnya yang ditutup dari pemerintah, apa tutup semua atau gimana sih? Nah, di partial shutdown US government ini, jadi basically semua data ekonomik itu close. Nah, jadi banyak yang ditahan dulu nih, banyak yang di held dulu nih buat data-data ekonomiknya. Misalnya yang mau rilis, jadi kita masih di held dulu di sana. Mungkin dari Richie? Nah, ya memang karena partially shutdown, economic data ini cenderung untuk tidak dirilis dulu atau di halt, ditunda. Dan terakhir kita tahu kemarin ada economic data rilis, itu terakhir yaitu ADP non-farm employment. Ya, ADP non-farm employment ini forecast-nya itu 52.000 positif. Tapi ternyata yang keluar minus 32.000. Nah mungkin bagi orang awam, Rich, ADP non-farm employment ini apa sih? Dan seberapa penting data ini? Nah, kalau ADP non-farm employment itu untuk pengukuran jumlah pekerjaan di level swasta. Yang berarti yang untuk government tidak termasuk. Ternyata itu minus 32.000. Which is nanti kalau memang ternyata shutdown-nya itu berkepanjangan, nanti bisa-bisa si The Fed ini keputusannya itu data terakhir yang mereka pakai ya ADP ini. Yang dimana mereka lihat kalau ternyata memang job market ini lagi sangat not okay. Berarti kalau kita ngelihat dari data ADP, kemungkinan The Fed untuk memotong rate cut akan semakin tinggi karena datanya jelek kan? Yes. Oke, dan sebagai pandangan buat follower kita ya. Jadi sekarang Powell ini posisinya lagi dalam kondisi dilema. Karena job market posisinya jelek, dia harus rate cut. Tapi di sisi lain inflasinya masih 2,9%. Yes. Benar. Yang dia masih ragu untuk melakukan rate cut. Jadi dia harus milih antara inflasi atau job market. Job market. Nah, yang ditakutkan kalau dia sama sekali nggak ngambil stance apa-apa ya. Ya. Maka market kemungkinan akan sideways. Benar. Nah, walaupun Powell sendiri ngambil stance yang netral istilahnya, kita masih melihat fundamentally harusnya masih bullish Q4 ini. Benar. Karena satu ada ETF altcoin ya, macam-macam kan akan keluar Oktober ini ya, deadline-nya ya. Kemudian juga ada strategic reserve dari berbagai negara. Kemudian kita juga tahu Metaplanet, ada 21 Capital, ada strategi yang terus borong Bitcoin, akumulasi Bitcoin. And so many things kayak tadi stablecoin yang udah mulai diadopsi secara massal. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan ketika terjadi koreksi, kalau kita melihat dari historinya emas, karena Bitcoin ini kan digadang-gadang menjadi emas 2.0. Yes. Emas 2.0. Nah, paling parah minus berapa percentage kalau kita ngelihat secara teknikal kan orang paling takut ketika terjadi drawdown. Ketika terjadi drawdown berapa persen mereka udah mulai cemas nih berapa. Nah mungkin pandangan buat follower crypto dan juga Thrift, ketika terjadi drawdown kira-kira secara fundamental dan teknikal paling maksimum itu berapa kalau kita ngelihat data dari emas lah. Kita lihat contohnya emas ETF ya. Yes, kita lihat dari emas yang pertama kali juga dulu mengeluarkan ETF, SDPR Gold Shares itu emas dari 2004 sampai 2011 itu rally terus. Kalau untuk drawdown-nya itu dalam rally-nya hanya sekitar 25% dan 34%. Jadi untuk Bitcoin juga harusnya jauh lebih tidak volatile daripada sebelum ETF dan institusi itu masuk. Nah, yang perlu kita ketahui juga, data M2 supply nih, Pari. Ya, meningkat, money supply ya. naik lagi. Nah, seperti yang kita ketahui kan, kalau money supply naik, chartnya kalau kita compare dengan Bitcoin, pasti Bitcoin follow
money supply nih chartnya. Jadi mungkin ada potensial kalau misalnya ini M2-nya semakin lama semakin meningkat, Bitcoin juga otomatis bakal follow the line. Oke. Bakal ikut meningkat dari sana. So basically in Q4 ini kita lihat secara fundamental kalau kita based only on rate cut harusnya gak terlalu berdampak, tapi secara fundamental Bitcoin dan crypto is getting stronger and stronger ya. Sangat harusnya. strong sih. Sangat strong sih kalau kita lihat. narasinya tadi nggak usah jauh-jauh, yang Swift aja kan udah mau create their own blockchain itu aja Betul. udah massive. Betul. Apalagi kalau kita tarik dari news-news di awal tahun sampai sekarang itu benar-benar banyak banget yang ngedukung fundamental buat naratif kripto ini bakalan sangat-sangat strong banget. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan follower yang kemarin tanya di IG-nya CryptoWave dan juga di Gabriel Ray. Pertama dari Fajar Hanggara 99, DEX penantang Hyperliquid dan Aster adalah, kayaknya tadi kita udah bahas ya, penantangnya saat ini nomor 3 harusnya dipegang oleh Lecter ya, Rich ya, Yes, by benar. volume ya. Jadi again, pop DEX sekarang harusnya Hyperliquid, Aster, dan Lecter. Exactly. Kemudian yang kedua dari One.ytta yang tahu-tahu aja. Menurut CryptoWave dan Thrift, peluang rate cut ini berapa persen dan pasti ada atau enggak? Gimana Rich? Menurut saya pasti ada. Kalau untuk Q4 Q4 ini pasti, Pasti ada. ada. minimal 25 BPS itu udah pasti. Jadi jawabannya udah pasti rate cut di Q4 ini. Yes. Kemudian dari Nisael, Q4 Outlook tadi sudah kita bahas. Apa yang terjadi ketika shutdown? Nah, kebetulan jadi dari data historis ketika terjadi shutdown, SP500 malah pumping, Malah pumping. DXY melemah, Bitcoin sideways ya. Ya. Bener. Oke, tadi udah kita bahas ya. Oke, Cloud. berikutnya dari Cloud Kai. Bang, saran koin bagus selain Bitcoin, Solana, XRP, dan Ethereum. Nah, tadi mungkin bisa dibantu Rich. Ciri-ciri koin yang bagus dan potensi pumping ke depan ini apa? Pertama, kalau menurut saya adalah cari koin yang punya ETF. Yes. Punya ETF agree. which is itu ada likuiditas nanti mengalir Betul. ke sana. Kemudian juga yang menarik itu ada yang cari koin yang ada project buyback-nya, buyback plan. Bener. Itu sekarang udah sangat banyak koin yang project-nya ini membuat rencana buyback. Bahkan Aster tadi itu juga ada. Terus kemudian ada yang cari koin yang juga treasury plan. Yes. Contohnya seperti Solana, itu Ya. ada banyak sekarang. Bener. Dan sekarang udah banyak perusahaan yang bikin Solana Treasury Company. Treasury companies. BNB itu juga ada treasury companies-nya. Kemudian Ethereum dan juga Bitcoin sudah kita tahu juga. Ya. Jadi kalau kalian tanya koin apa selain Bitcoin, Solana, XRP, ETH, ya itu kisi-kisinya ya. Kisi-kisinya. Dan disclaimer on, not financial advice. Berikutnya dari Tegar Arya. Kedepannya koin-koin seperti Ethereum, Solana bisa bersaing dengan koin baru seperti Aster dan Hyperliquid nggak? Gimana Rich? Nah, ini justru malah menurut saya untuk koin seperti Ethereum, Solana ini malah lebih tahan untuk long term. Kenapa? Karena koin kayak Ethereum, Solana itu sudah ada projectnya sejak lama. Dan itu sudah pernah lewat bear market. Bear market itu another level condition of market. Jadi project baru itu benar-benar diuji ketahanannya itu dari bear market. Bagi yang belum pernah merasakan bear market, siapkan mental kalian ya. Karena bear market itu benar-benar sadis guys. Kalian kalau belum pernah merasakan bear market, apalagi yang baru satu cycle, jangan beranggapan bahwa koin yang lagi hype itu bisa survive di bear market. Karena it's a totally different market condition. Ya. Exactly. Nanti kalian juga bakal lihat influencer-influencer yang survive itu yang mana. Soalnya bakalan efek ke industrinya juga. Iya, bakalan biasanya kalau saya lihat di bear market sebelumnya banyak influencer itu yang hilang. Nah, Oke. nanti kalau udah naik muncul lagi. Oke, berikutnya Vikuls dari CryptoWave melihat ini Octobull atau Oktober. Nah, dan Waduh. kenapa itu? Gimana Win? Oke, buat di Oktober ini ya, balik lagi ke namanya Octobull. Yes. Secara naratif sendiri belakangan ini udah bener-bener support banget ya buat adanya Octobull ini. Jujur, kalau dari CryptoWave sendiri kita dan tim bener-bener sangat bullish ya di Oktober ini. ya. Melihat data-data yang sudah kita sajikan tadi, bener
Oktober kita benar-benar sangat bullish sih, jujur. To be honest, fundamentally it's very strong Q4 ini sih. Menurut Exactly. saya personally. Kemudian yang berikutnya dari ZDN Noval. XPL or Aster? Nah, gimana Rich? Pilih yang mana? Nah ini menurut saya agak dilema karena ini dua project dengan narasi atau fungsional yang berbeda. Ya, Why not both? Karena Ya. dua-duanya ini bagus. Exactly. Nah, Seperti postingan saya, why Yes. choose one when you can have three? Yeah. Itu mobil kan? Mobil. Nah, kenapa pilih satu kalau kalian bisa beli dua-duanya? Yeah. Gitu kan. Ini kan beda kegunaan. XPL dan Exactly. Plasma dan Aster kan beda narasi. Ya, Yes. why not invest in both Yes. gitu loh. Yes. Kalau memang merasakan ini satunya sektor PopDex, satunya sektor stablecoin. Stablecoin, Benar. betul. Jadi itu guys, podcast Seratakan hari ini bagi kalian yang mau tanya-tanya, kalau kita buka question box, langsung ditanya guys, karena pasti akan kita bahas di sini, baik di Crypto Wave ataupun di Gabriele ataupun di Thrift. Dan jangan lupa follow semua sosmed kita karena kita selalu bagikan berita dan fundamental outlook secara gratis. Bayarnya pakai doa. Dan semoga outlook yang kita bagikan ke kalian untuk Q4 2025 ini membantu untuk mengambil keputusan trading kalian. Dan again, sebagai penutup, disclaimer on, not financial advice. Bungkus. Bungkus.